tidak melepaskan yang melakukan berikan jalan atau memberikan solusi di dalam nama Kristus sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Katakan betapa ku kasih Kau Bapa, betapa ku kasih Kau selamanya. Setiap hari baru ku cari wajah-Mu untuk mengatakan ku cinta padamu. How I love you, Lord. Dengan segenap hati kita angkat pujian. How I love to love you, our Father. How I love to love you more than ever.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam ibadah ini ya Tuhan. Haleluya Jesus. I love to see your face. Live unto my praise. Each morning I want to say how I love you, Lord. I love to sing. I love to sing your praise. Live unto my praise. Each morning I want to say how I love you, Lord. Each morning I want to say. Each morning I want to say how I love you, Lord. How I love you, Lord. Each morning I want to say how I love you, Lord. Haleluya. Pagi hari kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami angkat hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Betapa kami mengasihi Engkau Bapa. Betapa kami mengasihi Engkau Yesus. Lebih dari segalanya. More than everything. More than anything. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Ini kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang untuk memuji, kami datang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Berkenan-Mu turun atas ibadah kami Bapa. Otoritas-Mu turun atas ibadah kami Tuhan. Biarlah ya Bapa datanglah kerajaan-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kau mengubahkan atmosfer di tempat ini ya Tuhan. Menjadi atmosfer surgawi. Banyak kami Tuhan datang dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Biarlah pemuji dan penyembah yang benar itu ada di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, mari berikan penyembahan yang ilahi kepada Tuhan. Oh, nalabayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan otoritas-Mu Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Kau nyatakan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam ibadah ini. Satu hal telah kuminta kepadamu Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah-Mu Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kami mau masuk lebih lagi Bapa. Layakkan setiap kami. Oh Rabakana. Mari kita bawa korban pujian kita di hadapan
kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah
Yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan ya Tuhan, yang terikat pada saat ini Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus sangat baik, bahkan amat sangat teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian kami, pengagungan kami. Kami mau bersorak melompat di hadapan Tuhan. Nyatakan sukacitamu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Salam Bapak Ibu. Ya, kurang keras. Salam Bapak Ibu. Karena ruangannya sudah dijebol, harus lebih shout lebih lagi, lebih teriak lagi. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Haleluya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Iya, harus pede ya, harus confidence. Luar biasa, masuk. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir pada pagi hari ini? Ya, ada satu orang ya, Bapak. Ada lagi? Ada satu orang. Selamat datang buat Bapak ya. Satu orang berharga di mata Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siap muji Tuhan. Haleluya. Come on, kita nyatakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Buktikan yang nyata. Amin. Dari hari ke hari.
1 jam saja. Amin. Minggu depan katakan kiri kananmu, bawa 1 jiwa buat Tuhan. Jangan gini ya, 1 jiwa. Jangan, tapi dengan iman. Amin. 1 jiwa buat Tuhan ya. Nampak dari gestur tubuhnya bahwa kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk bersaksi. Amin. Sekali lagi katakan, bawa 1 jiwa buat Tuhan. Bawa 1 jiwa buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan membacakan warta sepekan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam. Salam dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama sekali bergabung di tempat ini. Kami merindukan kehadiran Bapak Ibu di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah-ibadah yang diadakan di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pertama, ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 subuh. Hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini, dan hari Selasa dan Kamis diadakan secara online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, ibadah Family Altar atau FA tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Persembahan FA bisa disetorkan kepada pengurus FA Ibu Grace Erwin. Yang ketiga, ibadah doa puasa hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB pagi. Dan yang keempat, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB via Zoom Meeting. Warta tambahan, pelayanan pastoral seperti pernikahan, konseling, baptisan, doa, dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor 0812 6019 8537. Yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di mading untuk bergabung di grup gereja. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan di dekat pintu keluar. Dan yang keempat, Bapak Ibu kini bisa memberikan persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja ini di Bank BRI atas nama Pembangunan GBI Jalan Medan 100. Demikianlah warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam tuntunan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan masuk mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tertabur di tanah yang subur. Dan tanah yang subur itu adalah setiap hati kami yang mau dibentuk, yang mau diproses untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang kudus. Thank you Jesus, thank you Lord. Sama-sama kita angkat pujian. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Lebih lagi katakan, sebab Engkau yang anak domba Allah, darah-Mu tercurah
Terpuji namamu Allah ini. Terpuji Kau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkannya. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan Bapak Ibu yang live streaming juga di rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat bergabung. Gereja kita GBI Jadamel Selalu Pakam di bawah naungan GBI Medan Plaza, kita diarahkan untuk 1 kali sebulan untuk bersama-sama dengan pemimpin kita karena masa COVID-19 yang belum berakhir. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian rekan-rekan anak-anak Tuhan yang ada di mana saja mengikuti live streaming ini. Kita akan mengikuti streaming khotbah Gembala Pembina kita di bulan yang pertama Februari 2021 ini. Biarlah kita menerima berkat rohani daripada Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Tetapi kemalasan itu lahir oleh karena ada dosa di dalam hidup kita. Kenapa Anda melihat ada orang yang kemudian saudara senang jatuh dan jatuh terus dalam dosa, berzinah terus, berjudi terus, mabuk-mabukan terus? Saudara dengar, itu bukan karena dia punya kelemahan dalam bidang itu. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat dosa yang ada dalam diri orang itu yang memikat orang itu untuk jatuh, dan jatuh. Kenapa orang tidak bisa menguasai nafsu makannya sehingga badannya makin melebar, dan perutnya makin besar? Saudara dikasih oleh Tuhan, Anda mesti tahu bahwa pada waktu kita tidak bisa menguasai diri kita, maka ada kekuatan dosa yang ada di sana. Paulus berkata begini, aku manusia celaka. Nah, mengapa? Karena setiap kali dia ingin melakukan yang baik, bukan yang baik yang dia lakukan, tapi sebaliknya, yang tidak baik justru itu yang dia lakukan. Dan pada waktu dia frustrasi dengan dirinya, maka dia menyelidiki kebenaran daripada firman Tuhan dan dia bercatat. Dan dia mencatat, kalau aku melakukan apa yang jahat, itu bukan karena aku mau, tapi ada hukum lain, ada kekuatan lain yang bekerja dalam diriku. Ada kemudian hukum dosa yang mengakibatkan aku jatuh, dan jatuh lagi. Artinya, kalau Anda lihat ada orang yang jatuh, itu artinya nah, bagaimana cara kita dealing dengan kemudian dosa yang menawan kita? Bagaimana cara kita dealing dengan dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Next, maka kita lihat, saudara, Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Ini adalah jawaban daripada semua pertanyaan kita. Musa bertanya, bagaimana mungkin kami bisa serupa dan segambar dengan kamu? Bagaimana mungkin kami memiliki kuasa dan otoritas sama seperti kamu, ya Tuhan? Jangan lupa, Musa berbicara kepada Tuhan seperti seorang sahabat yang berbicara satu dengan yang lain. Aku manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saudara, Tuhan berkata kepada Musa, kekudusan yang kamu miliki bukan oleh kamu kuat dalam berdoa dan berpuasa. Kesucian yang kamu miliki bukan kamu berkuasa untuk menahan nafsumu sendiri. Engkau mengekang dirimu sehingga engkau memiliki kekuatan untuk suci dan kudus. Tapi Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan. Kekudusan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen bukan oleh karena hasil usaha mereka. Kekudusan yang kita miliki itu oleh karena Tuhan yang berkata, kuduslah kamu. Dan Tuhan menjamah kita dengan kekudusannya. Saudara, banyak orang berpikir bahwa pujian satu daripada worship leader yang satu naik sampai kemudian kita merasakan hadirat Tuhan, dan yang satu tidak, dan kita berpikir bahwa dia lebih kudus dari kita, dia lebih suci dari kita. Oh tidak, saya tidak lebih kudus dari Anda, Pak Edi juga tidak lebih kudus dari saya. Tapi kita kudus oleh karena Tuhan itu kudus. Bagaimana cara Tuhan menguduskan kita? Maka prinsip di dalam pernikahan, Efesus 5:25 sampai dengan 27, maka Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada gereja, kepada kita. Dan hubungan antara Kristus dengan jemaat dianalogikan seperti hubungan antara suami dan istri. Kristus disebut adalah kepala gereja, dan gereja itu disebut tubuhnya. Sehingga pada waktu kemudian saudara, gereja bersatu dengan Kristus seperti pokok anggur menyatu dengan pokok anggur yang benar, ranting-rantingnya menyatu dengan pokok anggur, maka kekudusan daripada Tuhan itu yang mengalir dan yang menguduskan kita. Kehidupan daripada Tuhan yang adalah pokok kehidupan, pohon kehidupan itu mengalir melalui kehidupan kita. Kita hidup bukan karena kita hebat,
Kita hidup bukan karena kita kuat atau kita mampu. Kita hidup karena kehidupan Kristus yang hidup di dalam aku. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Kalau Tuhan menguduskan dirinya, apakah manusia bisa kudus? Halo? Nah, banyak yang nggak ngerti. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau Tuhan menguduskan dirinya dan memberikan dirinya kepada kita, nah, apakah manusia bisa hidup kudus? Bisa. Kenapa? Karena itu bukan perbuatan kita. Anda diselamatkan karena anugerah. Kita kemudian beroleh keselamatan kita dari sisi rumah kita oleh karena anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa berkata kan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita ibadah yang sejati adalah pada waktu kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena untuk menguduskan saudara dan saya, Tuhan menyerahkan tubuhnya supaya kita kudus. Ada banyak air mata saya mengalir waktu saya menulis bahan ini. Kita berdoa supaya bahan ini bisa menjadi buku yang memberkati banyak orang. Ibrani 10 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan,
Banyak dari antara kita yang berpikir bahwa pujian penyembahan itu naik oleh karena hubungan si penyembah dengan Allah yang disembah. Makin suci kita, makin kudus kita, makin hebat kita, maka pujian penyembahan kita itu akan diterima. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak sependapat dengan pengertian ini. Karena pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka disinilah kekristenan itu lahir. Kekristenan itu bukan manusia mencari Allah, tapi kekristenan itu Allah mencari manusia. Manusia meninggalkan Dia. Manusia keluar daripada Taman Eden dan manusia berbuat jahat. Tapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Mengapa harus ada penebusan? Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa yang terjadi waktu Tuhan naik ke atas kayu salib? Maka dicatat di dalam Alkitab, tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah menjadi dua. Sehingga yang dulu tabu yang ada dalam ruang maha kudus tiba-tiba kemudian terbuka buat begitu banyak orang. Dan Ibrani mencatat bagaimana cara Tuhan itu membangun jalan yang baru. Bagaimana cara Tuhan itu membangun suatu jembatan dari kita yang ada di pelataran. Kita beroleh akses dan kita boleh masuk ke dalam ruang kudus. Dan kita bertemu dengan Tuhan yang kepada kita beribadah. Dan kita mempersembahkan worship, yang artinya adalah ciuman kita, kiss, to kiss, proskuneo. Banyak orang berpikir penyembahnya yang luar biasa, pujian yang luar biasa, skill musiknya yang luar biasa. Oh tidak, Anda boleh punya semuanya itu, tapi kalau Anda tidak menemukan jalan menuju ke ruang yang maha kudus, pujian Anda tidak akan pernah bisa sampai. Murid-murid bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami, tunjukkan jalan kepada Bapa. Maka kemudian Tuhan berkata kepada murid-murid, tidak ada jalan lain kepada Bapa jika engkau tidak melalui aku, kata Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan membuka jalan? Maka cara Dia membuka jalan, Dia naik ke atas kayu salib dan darahnya tertumpah, dan darahnya itu yang merupakan jalan sehingga kita bisa membawa pujian dan penyembahan kita sampai kepada Bapa di surga. Saya percaya pujian penyembahan itu adalah gift, hadiah. Saya setuju itu. Kita datang dan kita melihat bahwa pada waktu kita memuji menyembah, kita melihat darah di mana-mana. Kita melihat kasih Tuhan. Waktu kita tinggalkan Dia, Dia cari kita. Waktu kita berdosa, Dia tebus kita. Saudara, saya dulu anak yang nakal. Tapi waktu saya mengerti ini, saudara, air mata saya terus mengalir seperti anak kecil. Mengapa? Karena saya mengerti. Bukan pujian penyembahan kita yang berarti, tapi pengorbanan Kristus yang memampukan kita untuk masuk ke dalam tempat kudus. Bisa katakan amin. Saya akan akhiri, saudara, karena waktu saya juga sudah habis. Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, tapi Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Penyembahan, worship, itu dimulai daripada pengenalan. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan?
Hal yang pertama, ya, nah ini saya mau sebentar di sini. Saya mau jelaskan ini khusus buat hotband, supaya paradigmanya dirubah dari paradigma yang lama. 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita selalu diajar, kamu gak perlu mengerti tentang Tuhan, otak kamu sebesar bapau, bagaimana kau bisa mengerti Tuhan? Kalau kita gak ngerti Tuhan, kita gak bisa menyembah Dia. Penyembahan itu artinya adalah mencium Tuhan. Apakah Anda mencium orang yang tidak Anda kenal? Apakah Anda mau keluar dari gedung ini, setiap orang yang kemudian ya lewat tempat ini Anda panggil, sini, saya beri kamu hadiah, saya akan cium kamu. Orang akan bilang, jangan-jangan ada sesuatu yang sudah mulai koslet. Kita mencium seseorang yang kita kenal. Anda tidak kenal, bagaimana Anda bisa menyembah Dia? Bagaimana cara kita bisa mengenal Dia? Saudara dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Dan waktu kemudian saudara, kita melepaskan pengampunan dan kita mengampuni, maka the God of peace, Allah sumber damai sejahtera, Dia akan menguduskan kamu seluruhnya. Saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan sudah berkata finish, sudah selesai. Tetapi ada keputusan yang Anda harus ambil untuk menerima pengorbanan Kristus, yaitu yang pertama, Anda mengaku dosa. Akui saja. Saudara, saya kalau udah bertemu dengan Tuhan, sudahlah, gak ada dosa yang saya sembunyikan lah. Tuhan ampuni, saya memang saya lemah. Tuhan ampuni, saya memang saya salah. Tuhan ampuni saya karena saya bodoh. Karena pada waktu kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni. Mengapa Anda lihat satu orang, dia kemudian berdoa dan memuji menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan begitu kuat, karena dia mengerti tentang pengampunan dan perdamaian. Anda tidak mungkin bisa berjalan di jalan yang baru, jalan yang dibuka oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tapi Anda sendiri tidak mau kemudian mengampuni dan berdamai. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jika kamu mempersembahkan korban di atas mezbah, engkau teringat sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan dan kemudian pergi dulu berdamai. Mengapa? Karena kalau kamu tidak mengampuni, dosa kamu pun tidak akan diampuni. Saudara, jangan mimpi kita bisa berjalan di jalan yang dibuat oleh Tuhan untuk masuk dan bertemu dengan Bapa pada waktu Anda tidak mau berdamai dan mengampuni. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Iblis menawarkan kekayaan dan kekuasaan. Dan Alkitab mencatat, akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dr. Salim Said di dalam acara ILC ditanya kenapa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju sekalipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Maka Dr. Salim Said berkata, karena Indonesia satu-satunya negara yang tidak punya rasa takut. Israel punya rasa takut karena dia dikelilingi oleh Arab yang merupakan puluh. Tetapi Indonesia tidak mengenal rasa takut, bahkan Tuhan pun mereka tidak takut. Para pejabat disumpah dengan kitab sucinya pada waktu ingin menjabat. Tetapi Anda lihat, dia tidak takut melanggar sumpahnya dengan melakukan tindak pidana korupsi.
Alkitab mencatat, karena akar segala kejahatanlah cinta akan uang. Dan oleh sebab memburu uanglah orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Roma 8:29 ini adalah apa yang saya sampaikan pada minggu yang kedua dan minggu yang berikutnya, bulan yang berikutnya. 3 seri berturut-turut saya akan berbicara mengenai worship. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Mengapa? Tuhan punya rencana dan dia tidak pernah gagal. Dia tidak mungkin gagal. Kalau dia ciptakan di Taman Eden serupa dan segambar dengan dia, maka percaya Tuhan akan memulihkan kita supaya kita juga menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Dan yang terakhir, saudara, Alkitab mencatat kita akan menjadi apa yang kita sembah. Waktu kita menyembah patung, kita akan seperti patung. Waktu kita menyembah Tuhan, saya percaya kita akan diubah dalam kemuliaan-Nya seperti Tuhan. Berapa banyak Anda yang mau menjadi seperti Tuhan, serupa segambar? Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hidup kita, diri kita untuk masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, anak-anak Tuhan yang mengikuti live streaming ini, kita telah diberkati oleh Tuhan lewat pesan Tuhan melalui gembala pembina kita. Kita telah mengerti kekhususan yang kita miliki bukan karena usaha kita. Amin. Katakan, kekudusan yang kita miliki bukan karena usaha kita. Bahkan dalam ibadah-ibadah ritual kita, bukan karena lengkapnya musik, saudara. Masih saya ingat 6 tahun yang lalu, gereja kita ibadah waktu ada kerinduan daripada hamba Tuhan untuk ada tempat kudus Tuhan di sekitar Jalan Medan 100 Lupakan. Masih hanya melantai, Bapak Ibu. Kita beribadah dengan kopian daripada kertas yang kita cantumkan lagu-lagu di sana, dan iringan satu kita yang mengiringinya. Puji Tuhan, tidak terasa 6 tahun berlalu yang kita tidak kenal satu persatu, tidak ada hubungan darah daging, tapi karena hubungan darah Yesus kita boleh merasakan Tuhan ada di tempat ini, di dalam hati pikiran kita. Bukan karena usaha kita, tapi karena kerinduan kita, dan kita mengerti firman Tuhan itu sendiri. Yesus yang naik ke Bukit Golgota, darahnya untuk saudara dan saya. Amin. Kita persiapkan perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Haleluya. Yesus curahkan darahnya dengan Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Katakan dari awal. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mari kita bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita ketahui
di saat kita melaksanakan ibadah perjamuan kudus, karena kita mengingat akan pengorbanan Dia. Amin. Yang tadinya kita tidak layak untuk menghampiri Dia, yang kita tadinya tidak layak oleh karena dosa-dosa kita, Dia layakkan kita. Amin. Maka sebelum kita ambil bagian perjamuan kudus, jika ada yang mengganjalmu di dalam hatimu, diingatkan Roh Kudus, engkau dengan yang lain atau yang ada di sekitarmu atau seisi rumahmu, engkau menaruh sesuatu yang tidak baik baginya, bagi orang lain, atau orang lain menyakiti, ampuni dia, agar kita layak untuk mengambil jamuan kudus. Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, apabila kami ada menaruh dendam kepada orang lain, khususnya seisi rumah kami, dan lebih lagi dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, Kau mengampuni kami. Angkatlah tanganmu yang berisi roti atau yang kau pegang roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Maka dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan yang berisi anggur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Pengenalan akan Tuhan ini baru bagi kami, terlebih menghadapi COVID-19. Kami dibatasi waktu, dibatasi dengan tempat, jarak, tapi Tuhan tidak membatasi kami. Kami dekat kepada Allah kami di dalam perjamuan kudus. Kami bahagia hari demi hari, karena Allah itu hadir dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Lewat perjamuan kudus, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak hormat kepada orang tua, dibaharui sehari demi sehari. Terima kasih Bapa. Apa yang dikerjakan oleh umatmu akan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur dalam nama Yesus.
Tuhan gerejamu dalam penata layanannya. Engkau memberkati pengembalaan gereja Jalan Estra Pakam. Demikian Tuhan Yesus, Gembala Pembina kami, Bapak Niko, Bapak Bambang, dan Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Edi Prayitno, tiga wakil gembala, dan seluruh gembala cabang koordinator. Engkau berkati ya Tuhan. Di tempat ini pengembalaan yang ada departemen doa, Engkau berkati. Departemen misi, departemen anak sekolah minggu, departemen pemuda, departemen penginjilan ya Tuhan, bahkan departemen daripada penata layanan tempat ini, seluruhnya kami taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan akan kirimkan pengerja-pengerja, jiwa-jiwa, karena di bulan depan, bulan Maret, kami akan laksanakan ibadah 2 kali ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, umat-Mu yang ibadah streaming di tempat masing-masing. Engkau berkati mereka Tuhan, cita-cita mereka, masa depan mereka ya Tuhan, kami taruhkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau ya Tuhan Allah kami menumpangkan tangan atas mereka, sebab Engkau berkata dalam firman-Mu, kami membawa anak-anak itu kepada Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat melarang mereka. Sehingga anak kecil yang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan meletakkan tangannya atas anak-anak itu dan mendoakan mereka. Demikian kami Tuhan berdoa untuk anak-anak kecil ini, Tuhan, anak sekolah minggu. Engkau dijaga Tuhan, Engkau dilindungi Tuhan. Engkau akan hormat kepada orang tuamu. Dari sejak kecil Engkau telah dididik di dalam rumah Tuhan, bahkan di dalam rumah tangga masing-masing. Suami orang tuamu akan diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Kesusahan tidak ada padamu. Pengetahuan akan Tuhan akan kau miliki. Dijaga Tuhan kau, malaikat Tuhan menyertai kau dalam pekerjaanmu, dalam pendidikan yang kau terima hari-hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kau sungguh baik ya Tuhan. Di tahun ini Kau ingatkan kami lewat pemimpin rohani kami Tuhan, untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukankah Engkau berbicara kepada orang Israel dan mengatakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam. Tuhan Yesus, awal tahun 2021 Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk membawa ya Tuhan persembahan buah sulung, persembahan daripada buah-buahan, persembahan apa yang kami kerjakan sesuai dengan profesi kami masing-masing. Jikalau umat-Mu bertani, mereka membawa hasil taninya Tuhan. Mereka pegawai atau wira swasta, mereka akan membawa yang terbaik bagi Tuhan, seturut dengan perjanjian yang Kau berikan atas umat Israel. Demikian kami umat-Mu di gereja Jalan Estra Pakam, kami sedang membawa dan akan membawa persembahan itu ya Bapa. Biarlah Kau sendiri yang memberkati kami semua Tuhan, yang membawa persembahan buah sulung kami kepada Tuhan. Bapa terima kasih, apakah itu berbentuk dari usaha pekerjaan kami masing-masing, Tuhan telah menerima itu menjadi suatu persembahan yang berharga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa terima kasih, di mana juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk perluasan gedung ini yang sedang kami kerjakan. Tahap pertama sudah hampir selesai ya Tuhan, pemanjangan ruangan gedung ini menyikapi kondisi COVID-19.
Kami akan persiapkan penuaian 200 jiwa tahun 2021. Dan kami akan melaksanakan ibadah 2 kali pada bulan Maret nanti. Terima kasih Bapa atas kerjasama umat-Mu. Bukti kami telah mengerti akan kasih karunia daripada Allah dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu lewat persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, persembahan ucap syukur, persembahan pembangunan, persembahan-persembahan yang lain yang layak kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan akan berkati kami 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat ganda. Bahkan berkat kasih karunia di mana kami tidak pernah menabur, dan kami akan menuai. Bahkan harta kekayaan orang-orang fasik, harta kekayaan yang terpendam, Engkau akan berkati kami Tuhan. Dari hasil bumi kami, dari hasil pekerjaan kami, bahkan dari bumi ini, dari matahari dan bulan, dari lautan, dari seluruh ya Tuhan yang boleh kami terima sesuai dengan berkat daripada Allah. Terpuji terpuji Engkau Bapa Allah itu. Terima kasih Tuhan untuk Kepala Pembina kami telah memberikan pesan bagi kami. Kami boleh kudus dan hadir Allah boleh kami rasakan karena Allah yang telah berkorban bagi kami. Terpuji nama-Mu Allah itu. Haleluya. Mari ya, angkat tanganmu sekali lagi. Katakan Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera daripada Allah turun atasmu. Sentosa ada di lingkungan guru tembok. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dalam anak Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus. Itulah menyertai kita hari ini. Esok hingga Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan bermain. Bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk umat Tuhan yang mengikuti live streaming dalam ibadah pertama di bulan Februari ini. Demikian juga umat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini bisa bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang atau ibadah kedua pada tanggal 14 minggu depan. Demikian boleh kami sampaikan dan disambut Bapak Ibu Saudara dan yang streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu